Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya John Setikamoko. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kembali peristiwa Musa membelah Laut Terbang, yakni pada bacaan Keluaran 14 ayat 15-30. Sebelumnya, saya akan memberikan kalian konteksnya. Sebelumnya, Mesir dilanda 10 tulah, dengan tulah kematian anak sulung dari seluruh keluarga Mesir sebagai tulah terakhir, sebelum Firaun akhirnya melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi kemudian dia berubah pikiran dan mengirim tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. Di sisi lain, bangsa Israel segera tiba di pantai Laut Terbau, dan ketika mereka melihat tentara Firaun mendekat, mereka semua menjadi panik. Tidak ada tempat untuk pergi. Ide siapa ini? Kita terjebak. Ya. Oke, tenang. Kami bahkan tidak ingin pergi. Ya, kami suka diperbudak. Apakah Tuhan harus membawa kita ke sini karena tidak cukup kuburan di Mesir? Kita semua akan mati. Macam apa yang mengacau? Jangan takut. Tetaplah berdiri dan lihatlah bagaimana Tuhan menyelamatkanmu hari ini. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tidak akan kamu lihat lagi selamanya. Tuhan akan berjuang untukmu, dan kamu hanya perlu diam dan tenang. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku? Katakan kepada orang Israel untuk segera maju. Tapi Tuhan, kami terjebak di sini. Bagaimanakah caranya? Angkat tongkatmu, ulurkan tangan ke atas laut, dan belahlah airnya agar orang Israel bisa berjalan di tanah kering. Aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka mengejar. Aku akan menunjukkan kemuliaanku kepada Firaun, pasukannya, kereta-keretanya, dan prajurit berkudanya. Saat itulah orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan. Kemudian malaikat Allah yang tadinya berada di depan pasukan Israel bergerak ke belakang mereka. Tiang awan yang sebelumnya ada di depan mereka juga berpindah ke belakang, menjadi penghalang antara pasukan Mesir dan pasukan Israel. Awan itu membuat suasana menjadi gelap, sehingga kedua pasukan itu tidak bisa saling mendekat sepanjang malam. Kemudian, Musa mengangkat tongkatnya ke atas laut, dan Tuhan membuat angin timur bertiup sangat kuat sepanjang malam, sehingga air laut terbelah dan dasar laut menjadi kering. Orang Israel menyeberangi laut di atas tanah kering, dengan air membentuk tembok di kiri dan kanan mereka. Pasukan Mesir, termasuk kereta dan kudanya, mengejar hingga ke tengah laut. Menjelang fajar, Tuhan dari dalam tiang api dan awan memandang ke arah pasukan Mesir dan membuat mereka kacau. Roda-roda mereka macet sehingga mereka sulit bergerak. Pasukan Mesir berkata, "Mari lari, Tuhan Israel berperang melawan kita." Setelah itu, Tuhan berkata kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu ke atas laut, agar air kembali dan menutupi pasukan Mesir." Ketika fajar tiba dan umat Israel sudah menyeberang, Musa mengangkat tongkatnya dan air laut menyatu kembali seperti semula. Pasukan Mesir mencoba melarikan diri, tetapi Tuhan menenggelamkan mereka di tengah laut. Dan ya, demikianlah orang Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau, dikelilingi oleh tembok air di sisi kanan dan di sisi kiri. Tuhan menyelamatkan mereka dari pasukan Mesir pada hari itu. Ketika mereka melihat mayat-mayat tentara Mesir terdampar di tepi laut, mereka menyadari betapa besar kuasa Tuhan. Rasa takut dan hormat pun muncul dalam hati mereka, dan mereka percaya kepada Tuhan serta Musa, hambanya.